warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong lepas tele. Iya. Ini situ ini. Bisa. Wis. Yang saya hormati Ibu Presiden Kabupaten Pasuruan, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, yang saya hormati Ketua Komunikasi dan seluruh akhwat dan akhwat lulusan dan kegiatan Kabupaten Pasuruan senantiasa berhamdaya berterima kepada Allah pada kita senantiasa memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan kesehatan rezeki dan apapun semoga senantiasa kita dibuatkan oleh Allah iman dan takwa kita. Amin. Salam dan salam berterima kepada guru kita dan Akhwan dan akhwat yang saya hormati, mohon maaf saya pakai sopan. Ya, karena tidak pernah Wis ini. tapi yang pernah bukan itu yang pernah menjadi kita menjadikan relatif atau jadi hari ini mungkin karena ceramah yang lain yang hebat sekarang jadi kita ceramah mudah-mudahan kita mengalami berkah tapi benar-benar mobil. Bapak itu semua akhwat-akhwat pernyataan oleh Nabi itu kalau kita lihat dari segi manfaat, kalau kita lihat dari segi faedah, yang paling penting adalah bagaimana kita tawakkul kita pada Rasulullah Muhammad SAW agar kita senantiasa nantinya bagaimana semuanya ada di sini dirasakan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Harus kali keroi mimi ini. Karena kami sudah dijadikan Allah sebagai hamba Allah yang sudah cukup selamat yang ini ada. Tapi kita gambarkan asalnya sebuah gelas ini lalu Nabi itu gelas sudah penuh airnya. Jadi air sudah penuh. Ketika panjenengan semua membaca selawat, air itu semakin berubah. Dan perubahan ini yang nanti diharapkan oleh umat manusia akan jatuh pada orang-orang yang memberikan selawat. Mudah-mudahan kita masuk dalam. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang mati jadi hari ini mulai kemarin siapa semua rangkaian jajanan makanan. Jadi pernah Khalifah Abu Bakar menyampaikan, barang siapa yang mengeluarkan satu dinar saja, ini aku keperluan memperingati mulai dari ini kita penyerahan pakai proyek baru. Satu-satunya. Jadi saya ulangi ya. Jadi sahabat Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar menyampaikan barang siapa yang mengeluarkan satu dinar saja untuk keperluan memberikan maulid, maka dia nanti akan bisa masuk di surga. Jadi kata dinar kalau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Jadi manfaat dari kegiatan orang ini, ya, kalau orang ibadah ramai, ya riak, ya kepingin juga, jadi ibadah lain dan itu malah. Tetapi beda dengan orang yang ternyata mau itu, kita yang kamera dengan kalau kita sebulan mahal, itu nanti, ya, tetap terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya orang ibadah tidak, dengan ibadah lain dengan peringatan maulid yang mudah tahu. Masalah dia itu menginginkan orang itu itu kita pokoknya juga ada di rumah. Jadi semua yang kita lakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak semua yang saya hormati, tentunya di samping itu juga takdir kepada Nabi Muhammad. Jadi kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manfaat dari kegiatan Allah ini kita ini serta duduk bersama ini, ya. Duduk sila bersama ini tidak melihat siapa yang berada pada kita. Kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang membedakan adalah orang-orang Bapak Ibu semua hormati, saya yang berterima. Jadi keistimewaan Rasulullah itu sudah ada di dalam kapal. Jadi keistimewaan Rasulullah Muhammad yang pertama jadi Nabi itu ketika baru lahir itu dalam kondisi sudah kita. Jadi kalau kita punya Nabi Muhammad, kalau kita paham, jadi kalau orang kita, kan kita minta salam, alhamdulillah, kalau kita nggak peduli, karena Nabi sendiri berada di dalam kondisi sudah sunnah, yang kedua. Kerjanya lagi, ini kita bicara keistimewaan bukan boleh. Jadi kerjanya lagi, bagaimana dinyatakan dalam hadis Rasul. Jadi kerja Nabi itu barunya wangi seperti wanginya wangi pada zaman itu pada waktu. Jadi kalau dia makan dalam berkati kayak dia asli. Kalau kita sekarang yang lebih banyak ada ulu. Pokoknya paling wangi lah, keringnya tadi. Atau keringnya saya pokok ini. Sampai dijelaskan dari dua kita. Pernah pada suatu siang hari. Jadi Rasulullah itu kecapean mampir di rumah sahabat anak Malik. Dan anak bin Malik berteman. Tidur siang. Tidur siang di rumah anak bin Malik. Kemudian ketika itu berubah pada masa Arab ini pada zaman kami dan Nabi ini karena para ketika akhirnya melihat ketika Nabi yang katakanlah keluar banyak itu dari Anas bin Malik Ummi Salamah itu menempatkan botol sampai dengan 5 hari. Jadi buat saya dengan Nabi. Ketika bangun Rasulullah apa itu? Kemudian dia berkata kepada ibu Ummi Salamah, ya Ummi Salamah, apa yang kau lakukan? Apa dia Ummi Salamah? Rasulullah saya izin ya Rasulullah. Saya nadai kehidupan dengan sahabat aku ya karena beliau sangat salah. Ini ada di hadis Muslim. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu kalau orang biasa, ya, kalau jalan di depan lampu pasti ada cahayanya, ada bayangannya.
Demo yang ada tugas penting. Oke, saya lanjut. Jadi Nabi kalau kena lampu juga tidak ada bayangannya. Itu aneh. Ya, jadi dikenal sinar matahari, kena lampu, ada bayangannya. Ternyata Imam Al-Ghazali adalah sebagai doa Nabi sendiri. Jadi Nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terutama dalam sujud terakhir dua Isya ya. Itu berdoa, ya Allah, jadikanlah hati saya cahaya. Jadikanlah mata saya sebagai cahaya. Jadikanlah penglihatan saya sebagai cahaya. Ya Allah, jadikanlah yang depan saya cahaya. Amin. Di kanan saya cahaya, di samping kiri cahaya, dan di bawah saya cahaya. Jadikanlah saya cahaya. Maka tidak ada bayangan yang dibawa Allah. Sudah baik, glowing. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Sampai Jumatan. Jumatan, Pak. Jumatan tadi. Sampai Jumatan deh, Bapak sore. Oke, lanjut. Jadi kita masuk ke Nabi. Nabi itu pernah diriwayatkan juga. Nabi itu tidak pernah dibunuh. Kalaupun di mata, maka dia dibunuh. Ini diriwayatkan juga dalam hadis. Jadi pernah istrinya Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ya suamiku, panjenengan kalau lagi itu ngapain? Itu. Ya Aisyah memang saya tidur, tetapi tidur saya adalah cuma mata, tapi dari saya wah ini tidur mau ada antara moro itu, itu kata Nabi. Tapi kalau manggil Aisyah itu ada dua. Pertama yang Aisyah, yang kedua yang Umayyah. Itu kita dengar Mas Andri sering ngomong beliau kepada santri, tapi tidak kayak ini yang nasrah ke istri Mas ya. Tahu aja. Tapi ada juga yang kadang suami yang tidak sopan. Mentang-mentang bojone ini yang ya ada rasuah. Orang kepingin ini bojone ireng. Ya jangan gitu ya. Jadi kita terbalik gitu. Karena di apa ya manja. Kemudian Nabi itu diterangkan dengan sebuah kitab. Jadi tidak kita memahami bahwasanya Nabi tidak pernah menguap. Dalam hidupnya tidak pernah orang menyaksikan Nabi menguap atau ngamuk. Lalu itu sampai membawa ngamuk. Sampai kadang fraktur mandibula. Kali mandibula ya. Kalau mulai kesindangan karena terlalu lebarnya orang menguap. Terus yang selanjutnya Bapak sekalian ya, akhwat dan akhwan, itu pernah di dalam perang Badar. Tidak apa-apa saya cerita ya, sekalian berikan konfirmasi. Di dalam perang Badar itu, jadi Nabi mau diperangi oleh kafir Quraisy sejumlah 10.000 pasukan, sama 2.000 dari Madinah, 2.000 orang Madinah yang belot yang tidak setia kepada Nabi. Padahal yang pengikut Nabi itu cuma 2.000. Bayangkan 12 musuh 2.000. Artinya garangan kalau anak-anak, orang tua itu ada 12 orang yang bingung ya. Akhirnya dipanggil Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, bagaimana kita menghadapi pasukan kafir Quraisy? Kemudian Salman mengusulkan, ya Nabi, kita harus berstrategi, yaitu apa istilahnya hendak ya, hendak itu memperkobar dalam pahit.
Jadi parit, jadi di batas-batas yang tidak aman, yang tidak ada bukitnya itu langsung dibuat parit yang lebarnya 5 meter, dalamnya 2 meter. Jadi kalau dihitung secara kasar itu, anggaplah kuda lompat nggak bisa. Kuda lompat nggak bisa kalau sudah tidak bisa naik. Jadi lebarnya 5 meter, dalamnya 3 ya, dalamnya 3 meter. Terus kemudian apa yang bisa Nabi kalau Nabi ketika waktu itu mengeruk ya, untuk menggali lubang itu Nabi juga turun ya, padahal tidak itu gaya pembangunan sangat keras. Jadi zamannya Nabi itu pimpinan Jenderal ikut terjun langsung memecahkan batu. Saya membawa kawan usaha jadi saya kira pimpinan itu jadi ngeruk terus difoto berapa orang ya ngeruk gitu. Tapi tidak. Dia dalam wartawan jadi Nabi mencontohkan itu. Terus kemudian karena puasa pada waktu itu, jadi mengeruk menggali lubang yang sepanjang itu pada waktu puasa. Jadi terus kemudian makan caklik, jadi sahurnya cuma kurma sama air putih. Itu juga makan waktu soal itu sehingga semuanya dalam kondisi kelaparan. Tradisi orang Arab, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tradisi orang Arab kalau lapar itu ganjel perutnya dengan bambu. Rata-rata satu bambu diganjel. Nah lapar. Kemudian ada sahabat yang keberatan mesinnya tidak bisa mengerjakan batu sangat besar. Kemudian manggil Rasulullah ini batu sangat sulit dipecahkan. Kemudian Rasulullah mengambil kapak dengan Bismillahirrahmanirrahim pecah batu itu. Tapi pada saat memecah batu, baju Rasulullah itu tersingkap. Waktunya tersingkap. Ternyata batunya 2. Ya banyak kacil lain ganjil 1 batu. Ini Rasulullah ganjil batu 2 berarti paling lama ya Rasulullah. Waktunya. Ada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah ini. Ketika melihat ada 2 batu diberikan nangis. Ya Allah, panjenengan ini sangat kelaparan berarti. Jadi pulanglah Jabir bin Abdullah ini ke rumahnya, dan kemudian tanya pada istrinya, wah istri itu apakah kamu punya makanan? Wahai suamiku Jabir, saya cuma punya segenggam gandum sama anak kambing. Saya sudah masak. Anak kambing saya potong, dimasak untuk Rasulullah. Kemudian gandum buatkan roti, dibuat jadi roti menjadi 3 biji aja. Ketika itu Jabir langsung menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ngapunten sangat. Saya menyediakan makanan khusus untuk panjenengan. Tapi cukup 3 orang ya Rasulullah, panjenengan saya sama istri. Mendengar itu langsung Rasulullah mengumumkan pada seluruh pengikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung kamu main bingung. Kita menyampaikan, wahai umatku, wahai pengikutku. Alhamdulillah pada hari ini kita ditraktir makan oleh Jabir bin Abdullah di rumahnya. Langsung semua takbir karena kelaparan, buka puasa lagi. Allah semuanya takbir. Bingung Jabir. Ya Rasulullah, cuma itu. Sudah Jabir, saya nanti yang meladeni semua. Ya, cuma ada 3.000 orang. Jadi Rasulullah gimana? Karena kami sama kami yang terjadi masalah besar. Kemudian Nabi memberikan kepada siswa berikutnya, tidak dulu Rasulullah asyara. Ayo masuk 10-10 gantian. Jadi Nabi yang menuangkan. Setelahnya bagi 10 lagi sampai 30 gelombang. Wes kalau mau makan warna kabeh. Itu setelah dibuka sampai istrinya Jabir sama Jabir bilang sendiri, siapa orang ini baik kami ini akan baik. Masya Allah. Allah Muhammad. Bapak Ibu kalau ada Nabi itu banyak, tapi kadang-kadang di pengapunten gitu. Bapak-bapak jadi dulu itu nikah. Nikah. Balik. Kuat-kuat
Ini telaga, ini malah nikahin. Kan nggak lagi sejarah kan dulu. Kemudian Al-Quran penting mereka bisa menikah dengan orang Jadi Nabi sendiri nikah dengan Khadijah. Sebentar saya tanya, Nabi itu apa ya? Monogami atau poligami? Yang pertama dulu, Nabi itu monogami apa poligami? Waduh rawan gitu. Rawan itu. Monogami atau poligami? Sorry. Monogami. Monogami dulu. Monogami dulu. Benar-benar ya. Jadi ketika Nabi nikah dengan Khadijah itu selama 20 tahun lebih tidak nikah dengan yang lain, berarti setia. Jadi tidak boleh gani. Nah, tidak boleh gani. Setelah Khadijah wafat, barulah Nabi merintah atas dengan setelah 25 tahun. Suaminya meninggal pada perang Badar, namanya Siti Saudah. Tapi ini orang sing kawin, tadi banyak kan kawin, Sing tuwek-tuwek. tua ya sudah. Karena kawin tambang. Sing ayu. Nabi itu 65 tahun sih dinikahi. Bahkan dari 8 istri Nabi itu semuanya janda-janda korban perang, hanya satu yang gadis. Ya, Aisyah. Rumah iku sing ping 10 Nabi ku. Dan itu Nabi karena ada perintah atau wahyu di dalam masalah yang jaga di dalam Loh, tek kemana tek? Tek kemana tek? Ya, kemudian dapat masukan ini baru terus dinikahi udah gimana Itu si pemerintah. yang lagi yang mungkin ya semoga kita semua sebagai rumah yang dimuliakan Allah di pernah dalam suatu majelis jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada sahabat aku bisa berkata bingung sahabat ya Nabi panggilan ini itu sama siapa kalau kita melengkap sahabat dan kita lupa saudara-saudara itu apa kata Nabi saya pada tahu yang tidak pernah ketemu aku langsung, yang tidak pernah berhadapan dengan aku langsung, yang tidak pernah mendengar ucapan aku langsung, yang mau bersahabat, mau berkata itu nantinya akan dicari oleh Rasulullah bagi kawan-kawan yang menunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ustaz. Lanjut. Tapi kalau mau ulang lagi mau. Jadi kalau ulang silakan enggak. Tapi kalau di luar dinas mau pakai sarung. Jadi mudah-mudahan semua kita mendapatkan firman Tuhan.